Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IPK Southeast Asia dan para tim yang telah mengatur secara serius webinar ini. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk hadir di sini dan mendiskusikan beberapa pengembangan terakhir terkait dengan aspek dari merek non-tradisional. Marshall sudah menyampaikan bahwa saya memiliki dan bekerja untuk masalah merek non-tradisional 2018. Kita mempublikasikan sebuah buku, The Protection of Non-Traditional Trademarks, yang telah dipublikasikan oleh Oxford University. Dan buku ini adalah buku yang tersedia untuk di-download. Siapa yang tertarik, ini adalah websitenya. Anda bisa masuk ke ikon yang menyebutkan Open Access, klik, Anda bisa mengunduh dalam bentuk PDF, dan banyak sekali informasi yang terkait dengan merek non-tradisional pada tingkat internasional, tingkat Eropa, Amerika Serikat, dan juga dengan perspektif-perspektif lainnya. Namun, saya ingin juga mengatakan bahwa hanya awal mula dari proyek yang besar ke depan. Saya senang untuk hadir di sini untuk mendiskusikan beberapa pengembangan, khususnya di Amerika Serikat, karena co-speaker saya, Bapak Tom Clark, akan bicara lebih lanjut tentang merek non-tradisional di Uni Eropa. Tapi sebagai contoh, dalam webinarnya, khususnya ia akan melihat pengembangan yang akan muncul di kawasan ASEAN, di Indonesia, Vietnam khususnya. Banyak pekerjaan yang akan harus dilakukan dalam hal merubah undang-undang di kawasan ini, bagaimana pengaplikasiannya, registrasi, dan pengkondisiannya di kawasan ini. Jadi banyak sekali survei-survei yang akan dikembangkan, yang memfokuskan terkait undang-undang yang ada di kawasan ASEAN di masa yang akan datang. Dan akan sangat merupakan kebahagiaan bagi saya untuk berbagi topik ini dengan Anda semua. Pertama-tama, kita sudah bicara soal non-traditional trademark. Penting untuk tahu pemahaman terminologinya. Kita berbasis dari asosiasi yang ada di Venesia menggunakan banyak terminologi yang terkait dengan merek non-traditional atau non-conventional trademark. Merek non-konvensional. Dan ini betul-betul terkait dengan TRIPS yang betul-betul menyangkut dari masalah merek. Dan di WIPO itu sendiri juga terminologinya selalu betul-betul dianggap sebagai non-konvensional. Lalu kita juga sudah mendengar kata yang baru, new types of marks. Ini juga ada di Uni Eropa. Dan kesemua terminologi ini mengindikasikan hal yang sama sebenarnya. Marks di sini bisa berarti non-tradisional yang baru, tapi berbeda dengan tipe merek lainnya. Kita tahu bahwa biasanya ini dianggap sebagai Adidas, Philips, figuratif, Singapore Airlines, atau figuratif dengan cara bagaimana ini semua dikatakan elemen-elemen grafik atau kombinasi dari elemen grafik dan kata-kata. Di sisi lain, ketika kita bisa melihat bentuk yang mengandung elemen-elemen dunia, maka kita masuk ke bagian yang kurang tradisional. Kita bisa melihat sebentar lagi juga lebih lanjut terkait klasifikasi ini, tapi saya masih menganggapnya 3D mark, merek 3D adalah non-tradisional, walaupun bukan tipe yang terbaru, tapi merek semacam ini sangat relevan sekali yang ada di merek non-tradisional. Dan bahkan di kawasan Asia Tenggara, debat terkait dengan merek 3D atau 3D adalah debat yang
terus menghangat. Banyak negara masih dalam fase awal untuk melakukan pendaftaran merek semacam ini. Mereka saat ini tengah mengembangkan panduan untuk registrasi di banyak negara. Kita mendiskusikan bagaimana kita bisa melihat merek tersebut. Dan itu adalah salah satu alasan ini dianggap new marks, merek baru, dibandingkan dengan merek non-tradisional atau non-konvensional yang ada sebelumnya. Kita bisa melihat pasal 3 dan pasal 2 dari direktif yang kita miliki 1998 dan 2008 yang menyebutkan bahwa ada tanda-tanda dan lain sebagainya bahwa tanda-tanda tersebut mampu untuk membedakan barang dan pelayanan antara satu dan lainnya. Jadi ini membawa kita kemana? Ini membawa kita untuk mendaftarkan sesuatu yang kita kenal, semisal botol Coca-Cola yang sangat terkenal ini untuk merek dagangnya yang betul-betul sudah sangat terpopuler di Inggris dan akhirnya sama bentuk Coca-Cola botol inilah yang diregistrasi di Uni Eropa semisal. Juga figur-figur Lego terdaftar juga sebagai merek non-tradisional dan merek bentuk di Uni Eropa, botol-botol parfum, Gucci Stripes, ini juga terkait dengan layanan dan jasa, dan juga di sini ada marshmallow, Post-it, dekor dari toko Apple Store, sudah didaftarkan di Uni Eropa, di depan sidang pengadilan, dan dipatenkan di kehakiman setempat, karena di Amerika Serikat kita punya merek-merek semacam ini, dan kalau kita melihat merek non-tradisional atau merek secara umum, banyak kantor-kantor mendaftarkannya berdasarkan teritorial, dan merek yang sudah didaftarkan ke tempat lain, maka sangat penting dan sangat bermanfaat. Bukan berarti kita harus melakukan hal yang sama, tapi ini sebuah referensi yang penting harus kita ketahui, dan banyak kolaborasi yang kita lakukan, dan inisiatif semacam ini adalah memang tentang kolaborasi antara IP offices dan juga untuk memaksimalkan berbagai registrasi dan pemeriksaan prosedur dan lain-lain. Ini slide dari EU IPO dan kita bisa melihat Google Watch, jam Google, ini terlindungi. Lalu kemudian ini merek yang juga sangat terkenal, EUTM, Multimedia Mark, sudah terdaftar di beberapa negara. Dan ini contoh saya sendiri untuk membuat transaksi. Ini sebuah institusi Eropa, EU IPO, dengan sistem Amerika Serikat. Saya akan fokuskan di sini. Lanham Act yang saya sampaikan sebelumnya adalah undang-undang yang ada di Amerika Serikat terkait merek. Dan sudah diamandemen beberapa kali, tapi definisi dari merek dagang adalah sesuatu yang luas sekali, tidak termasuk presentasi atau grafik. Di bawah Undang-Undang Amerika Serikat, merek bisa nama, simbol, perangkat, atau apapun yang digunakan dalam bentuk perdagangan yang mengidentifikasi barang dan membedakan satu sama lainnya. Anda bisa melihat bahwa di bawah definisi ini bisa mengidentifikasi nama, simbol, dan perangkat, termasuk secara luas terkait dengan topik-topik yang bisa dilindungi. Amerika membutuhkan
sampai perjanjian TRIPS 2 tahun sebelum adanya TRIPS Agreement harus didaftarkan untuk kepentingan dagang dan harus didaftarkan. Namun aplikasinya untuk mendaftarkan merek bisa digunakan dalam bentuk pernyataan yang didaftarkan sebelum diregistrasi di kantor registrasi dan waktu aplikasinya terkait dengan saat penyerahannya dan tidak boleh 3 tahun, hanya 6 bulan dan kemudian 6 bulan lagi. Dan ini luas sekali. Saya akan mendiskusikan kepada Anda panduan para pemeriksa di Amerika Serikat untuk menggunakan atau mendaftarkan merek dagang. Panduannya ada di Trademark Manual of Examining Procedure, sangat rinci, banyak dari beberapa undang-undang yang terkait dengan undang-undang perdagangan. Saya telah memberikan kopinya kepada organizer, siapapun yang tertarik. Dan kalau Anda butuh pertanyaan, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Saya akan memandu Anda untuk melihat beberapa hal yang spesifik di buku panduan ini. Ini penting untuk para pemeriksa dan juga kantor kekayaan intelektual untuk melihatnya sebagai sesuatu yang potensial sekali. Dan terkait dengan 3D atau 3 dimensi merek dagang ini, bahwa seorang aplikan harus membuat gambar yang menunjukkan merek dalam satu bentuk. Harus menunjukkan bahwa mereknya betul-betul 3D. Fitur 3D ini harus ditunjukkan dengan penggunaan gambar sehingga bisa memberikan wawasan terkait 3D tersebut. Saya ada kesalahan di sini, saya edit di sini. Angkanya 1.700 harusnya di sini. Live trademark registration, registrasi merek dagang secara live. Ini beberapa contoh saja. Saya juga banyak juga contoh-contoh yang terkait dengan merek dagang, botol yang coklat ini, dan juga celengan, tembus pandang, kemasan-kemasan untuk kasur, dan tempat untuk menyandarkan bahu kita, beberapa tag untuk identifikasi. Saya yakin Anda tahu tentang coklat yang dikemas dalam warna putih, namanya Kisses, Hershey's, dan ini coklat yang telah terdaftar secara 3D untuk didaftarkan. Ada banyak perselisihan terkait dengan bentuk, apakah sudah didaftarkan atau tidak, dan karena berbagai kondisi di Amerika Serikat, mereka melindungi bentuk, Eropa tidak melindungi bentuk, Afrika melindungi bentuk, Singapura tidak melindungi bentuk. Jadi kadangkala merek yang sama tidak mendapatkan penilaian yang sama di setiap negara. Tapi di Amerika Serikat bentuk sudah didaftarkan. Botol Coca-Cola dengan variasi yang berbeda-beda di sini, dan ini berdasarkan tahun-tahun pembuatannya. Selain botol Coca-Cola ada botol lainnya. Lalu kemudian sepatu Crocs, alas kaki Crocs, kemudian dari mobil Jeep, botol-botol, minuman, minyak wangi sudah terdaftar di Amerika Serikat. Jadi kalau kita melihat bentuk, itu adalah bentuk yang banyak sudah didaftarkan untuk mendapatkan merek dagang di Amerika Serikat. Juga figur-figur Lego sudah terdaftar juga di Amerika Serikat. Ada banyak sekali aksesoris di dunia fashion
Ini salah satu dari bagian untuk ikat pinggang atau ikat tas dari berbagai fashion yang terkenal. Ini juga sangat terkenal sekali cara tas ini diikat dan sudah didaftarkan. Ini juga tas dari Hermes dan juga sudah terdaftarkan. Cartier untuk kotak menaruh perhiasan, untuk jam. Kotak-kotak ini kesemuanya sudah didaftarkan dan perhiasan bisa dimasukkan ke dalam sini. Ini bagian dari marketing yang baik sekali. Dan jelas bahwa di sisi marketing, merek dagang itu sangat terkait dengan produk dan bentuk membedakan sumber komersial. Dan perbedaan ini juga bisa berfungsi untuk memberikan sebuah sign atau tanda sebagai sebuah merek, karena ini bisa dianggap sebagai barang komersial. Ini juga sebuah jam Cartier yang didaftarkan dari bentuknya dari jam tangan tersebut. Ini juga jam Cartier yang terkenal lainnya yang sudah didaftarkan. Dekor dari toko Apple juga sudah terdaftar di Amerika Serikat. Beralih ke warna, di bawah Trademark Manual of Examining Procedure, maka bagaimana warna ini digunakan? Panduan untuk warna sangat ketat sekali, karena merupakan karakteristik objek, permukaan, dan juga bisa berubah secara komersial. Warna tidak akan dapat membedakan, dan seorang aplikan harus bisa membuktikan dan memperoleh upaya yang kita sebut di Amerika Serikat, sebuah upaya sekunder untuk menggunakannya. Bagaimana seorang aplikan menyiapkan pendaftarannya sangat penting sekali. Kenapa? Karena warna sangat sedikit sekali. Angkanya tidak bisa kita hitung, dan itu air, tapi warna ada keterbatasan, dan ini akan membuat kompetisi di pasar dan memiliki hak eksklusif dari sisi para pemeriksa. Karena orang lain tidak akan mungkin untuk bisa mendapatkan nama yang serupa atau tanda yang serupa untuk jasa dan barang yang sama, dan akan membuat orang bingung. Oleh karena itu, para pemeriksa sangat berhati-hati kalau bicara soal merek dagang, karena masalah-masalah yang bisa muncul dengan memberikan hak atas merek tersebut di kemudian hari dan akan mempersulit keadaan di pasar. Jadi warna ini agak sedikit sensitif, dan jelas bahwa warna dalam panduan ini tidak dimasukkan kecuali memang ada perbedaan yang nyata. Ini beberapa warna yang sudah diregistrasi: Coca-Cola, Louboutin, Cadbury, T-Mobile. Cadbury punya perlindungan untuk warna ungu semacam ini dan meminta agar dilindungi. Di Inggris, sebagai contoh, para pemeriksa harus mentaati aturan. Kadang mereka suka menolak untuk pendaftaran warna karena dianggap bahwa ini agak menyulitkan. Penolakan adalah warna tidak terlalu distinktif, tidak bisa berfungsi sebagai merek dagang, dan standarnya sangat ketat sekali terkait dengan warna. Kalau warna tidak membedakan, maka ini hanya bisa didaftarkan secara suplemen. Ada yang utama di Amerika Serikat dan ada juga pendaftaran suplemental di Amerika Serikat untuk registrasi yang terkait dengan warna. Aplikan harus mendemonstrasikan bahwa
merek warna ini betul-betul memiliki sesuatu yang membedakan, karena kalau tidak, maka ini tidak bisa untuk diperiksa. Seperti contohnya alat pelindung, jaket pelindung, karena ini ada warna khusus yang harus menunjukkan kepada orang dan terlihat kepada orang kalau terjadi keadaan darurat. Dan jelas bahwa itu fungsional, warna seperti itu dianggap warna yang fungsional. Untuk beberapa hal lainnya saya tunjukkan juga, sepatu Louis Vuitton sebagai contoh. Anda mungkin bisa melihat salah satu yang favorit dari milik Anda. Jadi selain itu, seorang aplikan yang ingin mendapatkan kombinasi dari sisi trademark dan color ini, dan elemen-elemen lainnya, bisa melakukannya, dan para pemeriksa akan melihat bagaimana sisi komersialnya. Apakah bisa merubah objek yang didaftarkan, dan memberikan juga hak untuk warna harus dipikirkan dengan konteks yang sebaik-baiknya dan tidak tumpang tindih dengan undang-undang dan lainnya. Jadi ini sangat penting sekali untuk para pemeriksa berhati-hati. Sebagai contoh di Uni Eropa, setahun lalu ada warna Red Bull, abu-abu dan biru. Red Bull adalah joint venture dengan Thailand. Dan alasannya ada penolakan merek ini dari Uni Eropa karena tidak menjelaskan dengan cara yang cukup baik, sehingga warnanya tidak terlalu diilustrasikan dan tidak cukup untuk didaftarkan. Realitanya bisa menjadi merek dagang dan ini membuka banyak perjanjian-perjanjian. Ada beberapa kekhawatiran yang saling overlapping, tumpang tindih antara 3D, dan banyak kantor kekayaan intelektual juga agak sedikit bingung terkait dengan registrasinya, tapi kita bisa bernavigasi dengan adanya tumpang tindih ini. Ini adalah beberapa tanda-tanda yang sangat membedakan, dan kita bisa melihat bahwa ini adalah desain yang sangat membedakan, produk yang membedakan, dan juga ini bisa akurat dan mengikuti aturan, maka ini bisa didaftarkan. Kalau kita bisa melihat ekosistemnya, maka dari kekayaan intelektual, peran trademark sangat penting sekali. Dan saya ingin menutup karena saya bisa mencakup lewat teman saya Profesor Hani Manira dan dari Universitas Indonesia, lewat DJIK, beberapa contoh dari 3D dan suara di Indonesia kita bisa melihat di sini sebuah contoh Ferrero SPA dan juga beberapa registrasi terkait minuman, dan ini 3D trademark di Indonesia dari La Salle Food Indonesia. Ini juga soundmark di Indonesia dari berbagai perusahaan. Ini juga jingle dan juga suara-suara dari berbagai perusahaan farmasi dan juga departemen store. Konklusinya apa? Yang menarik adalah ini area yang akan terus berkembang. Kita IPK sangat semangat sekali untuk bekerja di
wilayah ini dengan menampilkan seminar yang sangat bagus, konferensi yang bagus di Bangkok bulan Oktober 2019, dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dan saya yakin IPK akan menjadi garda terdepan untuk menjalankan pekerjaan semacam ini. Dan dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua, dan saya akan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dan pertanyaan kita nanti. Silakan untuk mengirimkan email. Kalau tidak sempat, kirimkan saja pertanyaan-pertanyaan kepada IPK di email yang sudah didistribusikan di webinar ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Irene atas presentasinya yang sangat baik sekali. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita hanya bisa membacakan beberapa pertanyaan saja yang sudah diajukan. Saya sampaikan sebelumnya pertanyaannya yang tidak terjawab dalam webinar ini akan dapat dijawab lewat website IPK Southeast Asia. Pertanyaan pertama yang sudah disampaikan beberapa saat lalu, kita ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait perbedaan antara industrial design dan 3D Mark. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mendaftarkan desain sebagai 3D Mark ketimbang industrial design? Saya berasumsi bahwa pertanyaan-pertanyaan ini datang dari seorang praktisi. Kalau Anda perusahaan, Anda ingin mencoba untuk mendapatkan perlindungan untuk produk-produk Anda, khususnya kalau produk Anda sudah menjadi terkenal. Ferrero Rocher, Anda Hershey Kisses, Anda beberapa permen yang terkenal di Vietnam, di Thailand, di Kamboja, di Indonesia. Anda mungkin harus mendapatkan perlindungan untuk bentuk di luar desain. Desain bisa usang, tergantung durasi. Di Eropa 5 tahun untuk pendaftaran desain, yang bisa ditingkatkan sampai maksimum 25 tahun, tapi setelah 25 tahun registrasi tersebut berakhir. Sementara bentuk yang benar-benar membedakan dari merek dagang Anda bisa terlindungi di atas 5 tahun. Sebagai penasihat dari pembuat kebijakan dan seorang yang peduli terkait kompetisi, saya agak sedikit sulit untuk menjawabnya karena kita ada di ekosistem di mana kita punya IP untuk sebuah fungsi. Produk harus dilindungi lewat desain. Desain adalah untuk melindungi bagian merek dagang karena kita tidak ingin ada pelanggaran dan hal yang membingungkan. Jadi untuk periode pertama kita harus melindungi, dan pada akhirnya rasionalitas dalam hal perlindungan ini sekaligus desainnya ini yang akan masuk ke domain publik dan kemudian akan dapat dikopi orang lain, lalu kemudian produsen asli atau awal mengetahui bahwa itu adalah desainnya yang awal dan sudah dikopi orang lain. Ini yang terjadi dengan banyak produk. Di sisi lain, saya turut memiliki empati dengan perusahaan. Kenapa seseorang mengkopi kalau ini sudah menjadi sesuatu yang spesial dan khusus untuk perusahaan saya? Jelas bahwa bentuk itu harus menonjol. Kalau orang sudah mulai tahu polanya sudah akan habis masa waktunya atau bentuknya sudah habis masa waktunya, mereka mengkopinya. Maka trademark bisa menjadi solusi. Jadi kita tidak perlu mendaftarkan sebenarnya, tapi kalau pengacara saya telah melakukannya dan saya bekerja untuk sebuah perusahaan, saya bilang, ya tentu Anda harus menempatkan kepentingan klien Anda dan harus mendaftarkan bentuk dari klien Anda karena akan dapat perlindungan yang lebih lama. Kalau perlindungan yang lebih berbeda dan lebih lemah,
karena kadang membuat adanya pelanggaran atau membingungkan. Kalau ini betul-betul sangat terkenal, Anda berusaha untuk mengklaim dan membawa bukti-bukti, tapi secara yuridis agak sedikit skeptis dari sisi desain. Jadi ini tidak terlalu tinggi, Anda akan betul-betul mengalami kompetisi. Tapi beberapa bentuk yang terkenal pada suatu titik ini sudah mendaftarkannya. Dan kenapa? Ada nilai dan juga ada kekhawatiran. Kekhawatirannya bukan dari sisi pemeriksaan, tapi dari sisi perusahaan. Jangan sampai ada perselisihan antara Cadbury dan perusahaan lainnya untuk warna, untuk coklat, untuk bentuk coklat, dan untuk hal-hal lainnya. Tapi tidak perlu perusahaan besar, mungkin perusahaan skala menengah. Dan mungkin Anda ingin mendapatkan beberapa bentuk dan Anda bisa melihat bahwa ada merek dan tiba-tiba Anda bisa menggunakan bentuk apapun untuk menggunakannya secara Anda inginkan karena sudah diambil semua bentuknya dan terdaftar sebagai merek. Dari sisi perusahaan saya ingin mendapatkan merek, tapi saya juga ingin berada di sepatu perusahaan lain sebagai seorang pengacara untuk mengatakan, ya saya tidak bisa menggunakan bentuk ini karena semua sudah diambil. Atau bentuk yang paling menarik sudah juga diambil orang lain dan kita terus berdiskusi tentang coklat dan untuk Easter bunnies dan kelinci-kelinci pada saat Paskah, dan teddy bear juga, beruang. Jadi ya, bahwa ada alasan strategis, tapi pada saat yang bersamaan banyak juga yang sudah memiliki merek-merek tertentu. Jadi seorang pengacara harus berhati-hati dan harus betul-betul memang membantu kepentingan klien, tapi juga pemeriksa harus hati-hati, semakin banyak bukti dibuktikan untuk menonjolkan suatu produk, membedakan produk satu dengan lainnya, jadi panduan yang ketat sangat dibutuhkan sekali dari panduan proses pemeriksaan merek dagang ini. Terima kasih banyak, Irene. Ada pertanyaan lainnya di sini terkait dengan merek yang membedakan atau menonjol dan spesial. Bagaimana merek yang tidak terlalu menonjol, tidak terlalu memiliki pembeda, menurut Anda bagaimana untuk dijadikan merek dagang? Mungkin ini pertanyaan untuk pembicara yang kedua sebenarnya, tapi mungkin Anda punya pemahaman tentang hal ini, ya tentu saja. Di Amerika Serikat, pemahaman sekunder kita sangat penting sekali. Bahkan sebagaimana saya sampaikan, sistem ini sudah dirancang bukan untuk mendaftarkan merek kalau tidak akan digunakan. Lalu sistem berubah karena seluruh dunia berbasis dengan sebuah sistem pengarsipan ketimbang pemangkaian. Jadi di Amerika Serikat kita harus menggunakan mereknya dan kita bisa digunakan di sesi perdagangan. Dan bagaimana kita bisa membedakan suatu produk adalah memang dengan begitu banyak pemeriksaan, dan kita tahu bahwa survei konsumen bukan berarti dirancang dengan baik, tapi sangat bermanfaat digunakan untuk pengiklanan atau berapa derajat produk tertentu itu digunakan, apakah digunakan sebagai ikon dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa melihat bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Kalau Anda bisa tahu lebih lanjut, ada coklat berbentuk segitiga, maka orang akan berlihat, oh ada juga coklat dengan 4 jari dan lain sebagainya seperti KitKat. Jadi kita tahu bahwa banyak merek yang secara konsisten sudah digunakan dan banyak bukti-bukti sudah ada lewat berbagai saluran, yaitu lewat iklan, lewat survei, dan juga display produk. Dan jelas bahwa ini mengindikasikan
elemen yang perlu membuktikan tentang produk yang membedakan. Dan terkait dengan salah satu merek non-tradisional, karena pemeriksa sangat peduli sekali terkait memberikan hak-hak yang ada di luar perlindungan. Jadi beberapa kantor di masa lalu ketika merek ini mulai didaftarkan di kantor-kantor seperti di UIPO, kita bebas memberikan merek ini, tapi juga ada cancellation. Ada sebuah interface yang di mana kita bisa meng-cancel produk mereknya, warna untuk minuman, energi, ada yang di-cancel, KitKat juga pernah di-cancel, Louboutin shoes, sepatu Louboutin juga sudah di-cancel, dan banyak yang terjadi pelarangan. Louis Vuitton menganggapnya sah, tapi jelas bahwa banyak perjuangan yang terus dilangsungkan. Jadi panduan yang sangat ketat ini di setiap kantor kekayaan intelektual dan juga di berbagai departemen sangat penting sekali dan sangat digunakan untuk dianggap sebagai spesimen dan bukti untuk bisa mencegah terjadinya pembatalan, karena ini bisa menciptakan masalah lagi dalam sistem kalau menjadi beban dari orang berusaha untuk mendaftarkan trademark-nya. Jadi saya bisa mengatakan ini sangat-sangat bagus kalau lebih banyak digunakan, sering digunakan, ketimbang hanya mengklaim saja yang tidak semestinya digunakan dan penting. Kita memiliki merek bentuk yang mengandung hal-hal yang figuratif seperti kata-kata maupun logo. Kemudian ada merek posisi yang menuntut beberapa fitur sebagai posisi dari bagian tertentu dari produknya sendiri yang baik atau yang panjang, atau logo yang bisa diidentifikasi sebagai pelayanan mereka. Dan kemudian kita memiliki merek pola. Ini dalam sebagian sisi mereka bukan bentuk, mereka dimensi, tetapi juga merek-merek yang lebih didiskusikan. Anda bisa melihat di slide ini bentuk cek dari Louis Vuitton, mungkin ini lemah bahwa bentuk atau merek dari Louis Vuitton ini dipertimbangkan setelah mempertimbangkan litigasi di Uni Eropa misalnya. Dan mengapa kategori kontroversial? Sekali lagi saya katakan sebagai merek non-tradisional, bagi saya mungkin untuk merek satu warna, satu jenis warna. Sekali lagi di kawasan kita, kita tidak melihat pada saat ini, pada titik ini, suatu registrasi dari satu warna saja, karena kombinasi warna cenderung lebih sering didaftarkan dan merek untuk satu warna lebih kontroversial. Dan kemudian ada kombinasi warna untuk berbagai merek lain yang terdapat di logo, misalnya untuk coklat Milka, warna dan dengan kata-kata Milka dan sebagainya. Dan ini adalah bagian yang datang dari UIPO Office, kantor UIPO, dan kita melihat merek-merek baru. Dan mark baru atau merek baru biasanya suara, multimedia, yang bergerak, hologram, tapi saya masih menganggapnya, dan di sini di kawasan ini kita masih harus pertimbangkan ini sebagai cara non-tradisional, berbeda dengan pendaftaran yang biasa yang kita miliki, bentuk, warna, dan bentuk yang mengandung warna-warna, pola, dan sebagainya. Jadi, saya diminta bicara dengan Anda tentang beberapa perkembangan terakhir
Dan saya kira kita tidak bisa memasuki suatu perkembangan tanpa melakukan rekonstruksi bagaimana kita capai di sini. Di Paris Convention yang merupakan kesepakatan pertama secara internasional menentukan bahwa organisasi yang minimal dalam sisi merek di negara-negara anggota dan semua negara anggota di kawasan ini merupakan bagian atau anggota dari Paris Convention dan tidak ada definisi khusus apa itu merek. Ini hanya mengisi atau menyebutkan profesi apa yang tidak bisa didaftarkan. Misalnya ada elemen-elemen atau simbol-simbol nasional. Negara mempertahankan kebebasannya untuk hal-hal yang tidak moral. Definisi pertama dari merek yang kita miliki di kesepakatan internasional adalah yang terkait dengan kekayaan intelektual yang diadopsi di tahun 1994 dan di bawah WTO. Artikel atau pasal 15 dari kesepakatan ini memberikan gambaran yang luas tentang merek atau TRIPS memberikan kesepakatan dan banyak sekali negosiasi yang berlangsung dan jelas menyangkut hal-hal yang terkait dengan American lineman, yang terkait dengan pengarahan dari definisi Eropa dan direktif atau pengarahan yang pertama di tahun 1998 bersama dengan Elemen Act sama dengan kesepakatan TRIP. Dan definisi di TRIP adalah termasuk semua tanda-tanda yang dapat menonjolkan produk tersebut akan dianggap sebagai sebuah merek. Jadi tanda-tanda khususnya dan tentunya tidak terbatas kepada kata-kata, nama pribadi, angka, elemen-elemen figuratif dan kombinasi warna dan juga apapun kombinasi dari tanda-tanda akan memiliki hak untuk didaftarkan sebagai merek. Dan ditambah lagi nama-nama juga bisa persis. Tetapi ini belum tentu menjadi keharusan. Dan ini dilihat dari bertahun-tahun di Uni Eropa, ketentuan untuk perwakilan dari grafis yang telah berubah. Dan ini sedikit suatu keputusan secara umum karena komplikasi dari bagaimana mewakili mereka. Tetapi di dalam kesepakatan TRIPS yang merupakan payung, semua definisi merek dari negara-negara anggota TRIPS, ada suatu obligasi atau keharusan untuk keterwakilan dan Anda lihat di sini. Kesepakatan berikutnya di bawah WIPO, sekali lagi di bawah payung ini, memberikan informasi dan spesifikasi untuk menjadi panduan tentang merek non-tradisional yang dilakukan di Singapura. Dan Singapore Treaty memungkinkan melakukan spesifikasi dari detail-detail registrasi dari merek. Walaupun ini tidak mengharuskan negara-negara anggota untuk menggunakan merek seperti ini, tapi pastinya memfasilitasi dengan secara detail provisi bagaimana untuk mendaftarkan jenis merek ini. Jadi hari ini di bawah kerangka kerja internasional ini, setiap tanda dapat didaftarkan. Ini termasuk kata-kata, simbol, warna, satu warna, paket produk, konfigurasi produk, desain dari toko retail, dan dekor, suara, pendengaran, rasa, hologram, dan juga gerakan. Bahkan pekerjaan artistik yang merupakan hak milik dan desain pada sampai satu titik ketika ini tentunya setiap dari merek-merek ini harus diteliti dan ada panduan
bahwa kantor-kantor harus mengikuti untuk menilai mereka mengikuti aturan-aturannya dan juga kurangnya fungsionalitas dan juga memiliki secara distinct semuanya ada di dalam aplikasi berdasarkan bukti-bukti sebelum JJKI memberikan merek ini. Secara singkat, bagaimana TRIPS Agreement definisinya ini diterjemahkan di dalam pengarahan Uni Eropa? Ini adalah direktif baru dari Uni Eropa yang direvisi di tahun 2017. Saya ingin menyebutkan di sini ada transisi yang terjadi di cara Amerika Serikat dalam pemeriksaan karena sekali lagi Uni Eropa, sekali lagi UIPT adalah merupakan bagian dari proyek Eropa dan juga akan dibahas lebih lanjut pada minggu ini. Tapi kita harus melihat definisi dari Uni Eropa itu penting. Di bawah undang-undang, setiap merek yang memiliki tanda-tanda, dan Anda melihat di sini ada definisi TRIP, dan definisi TRIP ini mulai di EU atau Uni Eropa, dan ingat di tahun 1989 pada perjanjian TRIPS di 1994, setiap sign yang terdiri dari nama, kata-kata khusus, angka, bentuk, warna, dan paket dari barang dan suara bisa menjadi pembeda dari layanan maupun barang dan harus didaftarkan dalam cara yang memungkinkan publik yang berkuasa atau pihak otorita untuk membuatnya menjadi hak milik atau hak kekayaan intelektual. Saya tahu Indonesia sebagai salah satu negara yang kita bicarakan hari ini telah merubah aturannya baru-baru ini dan mereka melihat ada perubahan sidik jari dalam pendaftaran merek dan negara-negara lain telah mengadopsi misalnya di Myanmar terakhir ini melakukan undang-undang tentang merek dan ini juga definisi yang penting untuk mereka jalankan dan menjadi panduan dalam hal apa yang bisa didaftarkan dan mana merupakan cakupan dari pendaftaran itu. Sekali lagi ini harus dapat membantu dalam pembuat penilaian. Ada warna biru Tiffany yang sangat terkenal sebagai merek dan juga ada warna Tiffany yang terdaftar untuk berbagai jenis paket atau bentuk dan secara konsisten digunakan sebagai sumber untuk diidentifikasi di seluruh variasi produk dari Tiffany. Dan kemudian Hermes menggunakan warna oranye. Mungkin Anda sudah mendengar kisah bahwa mereka harus menggunakan warna oranye di Perang Dunia Kedua karena paketnya begitu sulit dicari dan hanya secara teori pada saat itu warna paket yang berwarna oranye yang buruk dapat melayani. Dan walaupun paket warna itu bukan paket untuk barang, tapi mereka membuatnya begitu unik dan menonjol sampai saat ini, maka oranye itu menjadi warna khas dari Hermes. Kemudian UPS, kombinasi dari bentuk warna coklat dengan warna emas dari logo UPS ini terdaftar dan tentunya ini merupakan sangat ikonik dari pelayanan mereka dan warna kuning dan hijau untuk John Deere juga dengan bentuk warna hijau yang khusus yang telah disempurnakan dan juga untuk post-it warna kuningnya didaftarkan dan juga banyak ikon-ikon tas atau fashion. Ini ada Louis Vuitton, tas Louis Vuitton dan ini
dipatenkan dengan warna ini, dan kita lihat bahwa merek ini untuk memiliki pola yang sama untuk pemilik merek yang sama. Dan beralih ke suara. Suara menurut panduan untuk pemeriksaan merek ini digunakan ketika mereka mengasumsi suatu keaturan dan menciptakan dalam pemikiran dari mereka yang mendengarkan sebuah asosiasi dan pelayanannya. Suara dapat didaftarkan ketika mereka secara arbitrter dan unik dan khas dan dapat digunakan dengan cara sehingga memberi kesan kepada pendengarnya dan kemudian akan berkesan sehingga mereka mengindikasikan kepada para pendengar suatu pelayanan ini datang dari sumber tertentu. Suara singa yang mengaum di MGM sebelum film dimulai itu mungkin merek yang paling terkenal dan didaftarkan. Jadi dan juga beberapa suara atau lagu untuk sesuatu merek, maka ini juga didaftarkan karena Amerika Serikat membutuhkan spesimen yang tidak begitu ketat terkait dengan representasi visual dan kombinasi sejumlah suara dibutuhkan. Misalnya rekaman dan juga suara yang dihasilkan oleh komputer dan dengan musiknya juga dianggap sebagai suatu indikatif sebuah jenis musik dan juga musik khusus. Contoh lain adalah merek suara adalah barang-barang yang menghasilkan suara dan kombinasi antara ikon yang khusus yang tampil secara visual yang merupakan suatu hasil kerja seni dan atau logo, dan inilah suara yang kombinasi Anda tahu ada Looney Tune dan hal-hal suara-suara lain yang menghasilkan suara khusus dengan mulainya sebuah produk khusus dan berinteraksi dengan produk spesifik, dan ini adalah jenis registrasi yang membuat suaranya lebih spesifik dengan sumber yang spesifik. Dan saya kira ini adalah gambar yang khusus, yang istimewa tentang penolakan terhadap pendaftaran merek suara. Di sini lebih untuk atau membedakannya, di mana kenyataan bahwa ini tidak mengidentifikasi dengan pelayanannya secara khusus, tetapi tidak bisa diidentifikasikan dengan pelayanannya. Sekali lagi, di sini ada spesimen file yang dibutuhkan. Kadangkala suaranya akan lebih fungsional. Kita tidak bisa menggunakan suara singa atau pelayanan binatang misalnya untuk menggunakan suara miau atau ditambahkan dengan suara anjing yang bergonggong atau anjing untuk makanan anjing yang dianggap tidak fungsional, dan jadi semuanya harus diikuti, ditaati. Menarik sekali bahwa ini adalah kasus yang diputuskan oleh pengadilan di Amerika Serikat, salah satu tema seperti banyak orang Amerika memiliki perguruan tinggi yang sangat menyukai olahraga. Dari University of Arkansas memiliki suatu suara Razorback ini memiliki suara atau item spesifik, dan inilah suara babinya. Jadi ini ingin didaftarkan, merek ini ingin didaftarkan, tapi Board of Trustee menolak pendaftarannya, dan ini ditolak oleh pihak ketiga, dan ini diselesaikan. Jadi ada bahan-bahan yang dipertimbangkan apakah ini bisa didaftarkan atau tidak. Bau dari sebuah produk, sekali lagi
bisa didaftarkan jika digunakan secara non-fungsional. Tujuannya seperti bau parfum atau pengharum ruangan, semuanya bisa didaftarkan. Ini penting sekali karena parfum dilindungi dan seringkali memiliki trade secret atau merek rahasia, tapi akan sangat istimewa atau khusus dan ada bau-bau yang sangat menonjol dan banyak sekali parfum sangat berbeda dan itulah caranya mereka menjadi terkenal di awalnya karena mereka memiliki bau yang spesifik, tetapi ini ditemukan menjadi fungsional, jadi tidak bisa didaftarkan. Tapi jadi bau parfum itu harus memiliki hal yang spesifik untuk didaftarkan. Sekali lagi, banyak sekali hal ini membutuhkan bukti yang cukup, jadi harus dibuktikan secara baik dan banyak sekali bukti dari penggunaan untuk membedakan dan bukan sebagai fungsi. Persepsi individu dari bau juga bisa berbeda tergantung dari usianya, reaksi kulit terhadap sesuatu hal, dan di sini seperti saya katakan sebelumnya dengan warna, warna bisa berubah dalam beberapa tahap, biarpun warna biru yang sama, tetapi perbedaannya tergantung dari objek di mana warna itu digunakan dan bau dan variasi berdasarkan produk dan subjeknya bisa lebih besar lagi. Dan sekali lagi, di sini kemampuan dari tanda untuk fungsi secara konsisten, karena merek harus konsisten, akan menjadi lebih sulit lagi. Dan sekali lagi, merek-merek ini bisa didaftarkan, tetapi tidak banyak yang bisa didaftarkan karena menjadi beban untuk membuktikan pendaftarannya banyak. Sebagai contoh, dalam Chanel perfume berhadapan dengan Revlon tanpa metode untuk membuktikan bau dan juga rasa subjektif di sini, maka konsumen menjadi bingung dan juga berpengaruh terhadap pasar dan mereka tidak bisa membedakan secara akurat. Sekali lagi di sini ditemukan bahwa sulit untuk mendaftarkan bau secara prakteknya. Dan dari sisi bisnis, mengapa saya ingin mendaftarkan bau dari produk saya? Ketika ini menjadi sulit sekali untuk ditegakkan atau dibuktikan, karena hanya untuk mencari bukti dari kesamaan dan juga menyebabkan kebingungan, ini akan sulit sekali untuk suatu sidang atau kasus. Tapi ada merek yang sangat terkenal yang sudah didaftarkan, yaitu Play-Doh. Bau dari Play-Doh didaftarkan. Ini adalah permainan anak-anak yang sangat terkenal dan memiliki bau yang khas, dan di tahun 2017 merek ini diaplikasikan dan di 2018 mereknya disetujui. Dan deskripsinya adalah rasa atau bau yang manis, sedikit musky dengan bau vanila dan sedikit rasa cherry. Jadi kombinasi itulah untuk Play-Doh. Dan jika harus merasa, maka sekali lagi kita melihat ada batasan-batasan untuk panduan bahwa rasa tidak pernah begitu terlalu menonjol karena tergantung dari produknya atau barangnya, dan badannya harus jelas bagaimana rasa dapat berfungsi di merek dan aplikasi dan ini membutuhkan bukti yang cukup banyak juga dan menunjukkan suatu pembeda. Dan di dalam kasus ini, semprotan untuk substansi khusus ini untuk pengobatan, dan ini terkait dengan rasa dan bau seperti peppermint dari perawatan ini ditolak karena sekali lagi bahwa pemeriksanya dan akhirnya dewan
Pada dasarnya rasa meningkatkan fungsionalitas dari produk. Sekali lagi, sulit sekali dalam praktek untuk mendaftarkan bau dan rasa untuk merek. Ada beberapa, sedikit sekali, yang membutuhkan banyak bukti dan mereka dibawa atau diperiksa lebih teliti lagi dan sulit sekali untuk ditegakkan dalam praktek. Dan karena itu pula sedikit hal ini terjadi. Gesture atau gerakan tubuh, kita ada beberapa hal ini di UIPO, lebih sedikit lagi di Amerika Serikat, dan sekali lagi kita memiliki kurang dari 100 untuk pendaftaran ini, dan saya juga senang untuk berbagi dengan Anda bagaimana untuk mencari atau search di Amerika Serikat database untuk tesnya. Tentunya Anda yang menjadi penguji pasti sudah familiar dengan hal ini untuk melihat dan meneliti tentang merek di mana search-nya akan lebih kompleks. Yang menarik tentang mencari merek untuk gerakan biasanya merupakan gerakan yang dikombinasikan terkait dengan logo dan sebagainya. Jadi kombinasi ini menampilkan suatu persepsi dari merek yang menonjol, yang khusus, sehingga lebih mudah lagi. Dan dengan demikian Anda lihat di sini, secara khusus di sini, penguji menemukan bahwa ini mereka mengizinkan di sini. Contoh lain, di sini adalah gerakan tubuh lainnya yang akhirnya ditarik kembali. Di sisi lain, ada bagian lain dari merek di Amerika Serikat, dan saya hampir tutup. Merek multimedia sangat berkembang di Amerika Serikat. Spesimen membutuhkan harus ada klip yang lebih besar atau beberapa foto dan screenshot, tapi banyak sekali merek, dan saya katakan bahwa orang Amerika adalah pelopor dalam hal ini untuk media multimedia. Untuk Lamborghini, mobilnya, gerakan dari pintunya terlindung dan sudah ini dihapus di Eropa tetapi masih digunakan di Amerika Serikat. Ini adalah beberapa merek yang di mana 20th Century Fox dan Columbia juga memiliki trademark yang bergerak dan sudah didaftarkan untuk waktu yang lama. Walt Disney sebagai multimedia, merek multimedia yang di mana Mickey Mouse tampil dengan steamboat, dan ini menampilkan banyak di film-film Disney dan produknya. Dan di sini kita melihat secara distinct ini akan dibahas di seminar berikutnya, yaitu dengan niat baik dan niat buruk dari merek, dan bukan sekadar mendaftarkan setiap bentuk yang kita hasilkan tanpa di pihak kedua atau pihak lain dan ini adalah merupakan pendaftaran yang berniat tidak baik dengan menuntut sesuatu. Jadi penguji sangat perhatian atau khawatir tentang hal ini. Yang menarik adalah merek yang non-tradisional, bukan saja suara dan rasa, tetapi banyak sekali kompetisi di bidang suara dan bentuk, karena ini adalah merek yang paling dipertanyakan, karena suara dan bentuk itu jarang sekali dan digunakan untuk setiap produk. Jadi ini menjadi beban yang lebih berat lagi
untuk para aplikan untuk benar-benar membuktikan bahwa apa yang mereka minta itu benar-benar membedakan untuk barang mereka. Saya kira ini adalah hal yang pantas. Ketika Anda menginginkan bentuk, maka Anda bisa menggunakannya untuk mendapatkan hak selama waktu yang terbatas dan Anda harus memiliki dosier yang cukup stabil untuk menunjukkan berbeda, dan ini dibuktikan dengan banyaknya terjadi atau digunakan produk itu. Terima kasih, Rene. Saya kira kita punya waktu untuk 2 atau 3 pertanyaan singkat lainnya, dan ini terkait dengan penjelasan Anda sebelumnya. Ada permintaan untuk informasi lebih banyak lagi bagaimana warna itu dapat dievaluasi. Saya kira ini kembali seperti kita katakan bahwa merek warna itu akan semakin spesifik, maka saya akan tunjukkan contoh di sini, pola dari tas Louis Vuitton, dan kemudian ada serangkaian merek dari warna-warna tertentu yang diklaim, tapi ini sangat terbatas. Apakah itu warna kuning atau biru atau hitam, seperti diaplikasikan dalam pola yang bergelombang. Jadi aplikasi itu sangat ditentukan untuk nuansa warna tertentu pada waktu tertentu dan penggunaan waktu yang terbatas dan juga dengan bahan yang membedakan. Jadi ini sekali lagi penting sekali untuk mendaftarkan tas. Anda bisa lihat dari panduan, kantor begitu ketat, warna lebih sedikit dari bentuk. Jadi untuk mendaftarkan warna yang menciptakan monopoli untuk semua orang harus digunakan dan menjadi suatu masalah dan juga menjadi sulit untuk ditegakkan karena warna Tiffany, biru Tiffany itu merupakan warna yang sangat ikon dari Tiffany. Tapi begitu berbeda dengan oranye Hermes, ini hanya untuk barang-barang mewah dan tas. Dan Hermes tidak memiliki klaim untuk warna oranye lebih gelap lagi. Karena jika Hermes begitu terkenal, Hermes tidak akan berhasil dan sukses untuk kasus apapun untuk menyatakan mendunia bahwa oranye adalah warna mereka terkait dengan pelayanan. Selain dari oranye adalah warna mereka untuk mempaket barang-barang hal spesifik. Dan misalnya ada jeans yang trendy dan mereka ingin menggunakan tas oranye, mereka tidak mendaftarkan karena biasanya dengan pendaftaran Anda bisa mengejar dan menggunakannya secara paket. Tidak ada pengadilan yang mengatakan bahwa bisnis yang produksi jeans tidak boleh menggunakan tas berwarna oranye. Apalagi jika ada logo di tas ini. Ini kemungkinan kecil sekali karena akan menyebabkan kebingungan dan Louboutin ingin menggunakan oranye, membuatnya paket jelas akan terlihat akan menyebabkan kebingungan dan merupakan pelanggaran. Jadi banyak dari hal ini tergantung dari konteks secara spesifik dan penting sekali untuk melindungi terhadap dari kompetisi di pasar Anda, tapi sulit untuk ditegakkan di luar itu karena warna sangat terbatas sehingga ada pendaftarannya sangat terbatas untuk hal-hal yang spesifik dari nuansa yang spesifik dan konteksnya. Jadi dari sisi kompetisi itu cukup masuk akal dan sah. Pertanyaan terakhir karena kita sudah kehabisan waktu. Anda menyebutkan di awal bahwa rasa dan penampilan dari website juga bisa didaftarkan dan sudah didaftarkan di beberapa negara jika orang ingin menampilkan. Saya kira sekali lagi ini terkait sekali lagi dengan merek secara umum ketika Anda melihat branding yang baik, yaitu untuk menciptakan kembali suatu image yang konsisten. Jadi image Anda terus ditampilkan bukan saja di toko Anda secara offline,
tapi juga di dalam website Anda.